kenapa umat Islam disuruh salat Mi'raj? Karena itulah waktunya kesempatan kita berkomunikasi kepada Allah. Maka sebut as-salatu mi'rajul mukminin. Salat itu adalah komunikasi ketemunya hamba kepada Allah. Sebenarnya salat lagi Mi'raj. Nah, orang yang nggak pernah berkunjung kepada Allah adalah orang yang tidak pernah sholat. Kita nggak pernah berkunjung. Apel, absen. Buat Islam bukan? Islam, mana absennya? Kalau dikatakan pinjar. Ya, Pak Dwi. Pinjar. Kalau di kantor. Kalau sebagai hamba, absennya apa dengan cara apa? Sholat. Nah, di mesin pinjar itu kalau ditetapkan nih datang jam 8 kan gitu kan? Kalau ternyata di mesin pinjar datang jam 9, telat nggak? Hah? Telat. Sholat pun sama, kita bang mau buta ada waktunya. Ada waktunya. Nah, sholat itu pertama kali diperintahkan kepada kita itu masih menghadap Baitul Maqdis. Jadi secara kiblat gini Pak, Ka'bah itu sebagai kiblat. Ka'bah pertama dibangun oleh siapa? Hah? Nabi Adam. Apa? Ibrahim. Ada Ibrahim deh. Nabi Adam pada Ibrahim. Salah betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bil Bakkah mubarakah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibuatkan untuk beribadah apa? Ka'bah. Berarti yang bikin siapa? Allah. Ka'bah dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ka'bah dibuat? Atas permintaan Nabi Adam. Kan gitu kan, begitu diturunkan ke bumi, Adam ngomong, kenapa ada kangen? Dulu di sono malaikat pada tawaf di Baitul Maqmur. Saya suka melihat tuh pengen dibuatkanlah bangunan yang sama dengan Baitul Maqmur, bentuknya kotak hanya beda warna. Kalau di atas putih, di bawah hitam, posisi persis simetris nih. Kalau di atas yang tawaf para malaikat, di bawah manusia tuh awalnya. Nah, para nabi dulu sholat menghadap Ka'bah. Zaman Nabi Ibrahim, Musa, terus sampai zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, sholat dipindahkan menghadap Baitul Maqdis. Jadi menghadap Ka'bah dari Nabi Adam sampai Nabi Daud menghadap ke Ka'bah. Sejak zaman Nabi Sulaiman, Allah perintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika Isra Mi'raj pun masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Singkat cerita, Rasulullah hijrah ke Madinah. Sekitar 16-17 bulan, hampir 2 tahun di Madinah. Rasulullah itu sering dongak ke atas, sering melihat langit, pengen minta cuman malu. Rasulullah tuh pengen kiblatnya dipindahin, nggak kayak Baitul Maqdis, pengennya ke Ka'bah, cuma Rasulullah malu. Orang soleh gitu Pak. Orang soleh itu begitu, jarang minta sama Allah, malu. Ya orang soleh, para wali, ya kan, itu jarang doa buat dunia dan dibayar berzikir. Nah, ini Rasulullah dibikin ke langit, pengen gitu kan, cuma di hati doang nih ngomong. Di hati ngomong. Nah, makanya Allah turunkan dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 144.
Walaqad nara taqalluba fis sama, dan kami sering melihat engkau ya Muhammad mendongakkan ke langit, pengen kiblat dipindahin. Lalu turunlah ayat fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Nah sekarang silahkan palingkan wajahmu, palingkan salatmu ke Masjidil Haram. Ini terjadi di Madinah. Makanya ada sekarang itu masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi memang kubahnya ada dua Pak, mihrabnya ada dua, yang satu menghadap Baitul Maqdis, yang satu menghadap Baitullah ke Makkah. Maka sebenarnya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Disitulah dulu perintah turun supaya Rasulullah memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Sebagian lain menyebutkan pada salat zuhur, sebagian lain menyebutkan pada salat asar. Jadi dapat 2 rakaat, balik badan menghadap ke Ka'bah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Mengapa Rasulullah pengen dipindahin? Pertama, Rasulullah kurang suka kalau sholat menghadap sama dengan orang-orang Yahudi. Bisa dibayangkan kalau sekarang kita sholat menghadap sana juga Pak. Rasulullah nggak mau, kurang suka, pengennya ke Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Rasulullah minta ke Allah supaya dikembalikan ke Ka'bah biar orang-orang Arab mau masuk Islam. Terus strateginya tuh biar mau masuk Islam. Kadang-kadang kita menuruti sebuah adat itu membawa dampak yang baru. Nggak selamanya hal-hal yang baru harus kita berarti bisa disesuaikan. Itu yang kedua alasan. Yang ketiga, Rasulullah pengen kiblat ke tanah kelahiran, ke tanah kelahiran. Itu diantaranya. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu adalah sebutnya bulannya Rasulullah, bulan salawat. Kenapa? Karena surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Cuma beda, selawatnya Allah, selawatnya malaikat sama selawat kita beda. Allah perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah itu banyak memuji Rasulullah, banyak memuji Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, saking senangnya karena keluhuran budinya, sampai makhluk-makhluk lain disuruh berselawat kepada. Sama kayak kita punya anak kesayangan, anak kesayangan, kita suruh pegawai kita untuk hormat kepada anak kita. Ya, ini anak gua nih, gitu loh. Jadi selalu disebut. Jadi supaya pengawal kita, pembantu-pembantu kita hormat kepada anak kita, gitu. Nah, Rasulullah sangat dicintai oleh Allah, sering disebut-sebut, gitu kan? Itu sebutnya dengan sholawat. Nah, kalau sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu, nah malaikat banyak mendoakan Rasulullah, banyak mendoakan Rasulullah dengan ampunan, dengan rahmat, ditinggikan derajatnya. Itu sholawatnya malaikat kepada Rasulullah. Nah, kalau kita sholawat kita kepada Rasulullah itu, kita memuji Rasulullah dengan cara kalimat-kalimat terbaik. Bukan cuma itu. Yang kedua,
salawat itu harus disertai dengan apa? Dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Kemudian tidak boleh menjelek-jelekan Rasulullah dalam bentuk apapun. Untuk apa kita selawat tapi menyakiti hati Rasulullah? Ini selawat itu asal kata sholat benar,